Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa memberikan materi ya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang sistem pendingin ya, yaitu komponen dan fungsi dari sistem pendingin ya. Sistem pendingin ya, komponennya ada radiator utama, yang kedua ada kipas radiator, yang ketiga ada water pump ya, yang keempat ada selang, ada tutup radiator, ada tangki cadangan atau yang disebut dengan reservoir tank, ada termostat, ada termometer suhu ya, dan ada indikator ya yang terpasang di dashboard ya. Yang pertama ya, kita buka ya radiator ini ya, radiator ya yang berbentuk lempengan ya. Dia memiliki fungsi ya, yang pertama untuk menampung cairan pendingin ya. Berarti cairan pendingin semua akan ditampung di dalam radiator ya. Selain untuk menampung ya, dia berfungsi juga untuk memindahkan atau mendinginkan cairan pendingin ya. Di cairan pendingin didinginkan di dalam radiator dengan sistem pemindah panas ya. Yang kedua adalah kipas radiator ya. Kipas radiator ya ada dua, yang pertama elektrik, yang kedua manual ya. Kalau manual berarti diputar dengan mesin, kalau elektrik diputar dengan menggunakan arus ya. Keduanya fungsinya sama ya, yaitu untuk mendinginkan radiator ya. Radiator yang tadinya panas ya, kena air radiator ya, maka dia akan didinginkan dengan kipas pendingin ya. Dia bekerja dengan cara dihisap. Yang kedua, menyerap panas radiator agar cairan menjadi lebih cepat dingin ya. Selain untuk mendinginkan, dia juga akan menyerap panas karena radiator bekerjanya menghisap ya, bukan bahasanya Yang berikutnya, yang ketiga ya, water pump ya. Water pump itu pompa ya, pompa air atau pompa yang terpasang di mobil itu namanya water pump ya. Dia adalah fungsinya untuk mensirkulasikan air ya, supaya air yang ada di dalam radiator bisa masuk ke dalam mesin ya. Tanpa ada water pump maka air tidak akan bersirkulasi ya. Yang berikutnya lagi adalah selang ya, selang radiator ya. Selang radiator itu ada dua, yang pertama yang di atas ya, yang di atas dan yang ada di bawah ya. Yang di atas fungsinya untuk menyalurkan air dari mesin ke dalam radiator ya. Yang di atas itu air panas ya, karena airnya berasal dari mesin, dia menuju ke radiator. Yang selang bawah fungsinya untuk menyalurkan air dari radiator ke dalam mesin ya. Ini air yang sudah didinginkan ya, maka akan dimasukkan lagi ke dalam mesin melalui selang radiator ya. Yang berikutnya adalah tutup radiator ya. Tutup radiator ya berfungsi yaitu menutup air ya, supaya tidak tumpah ya. Itu fungsinya untuk menaikkan tekanan di dalam sistem pendingin ya, karena radiator ada pegas ya, pegas tekan, maka dia akan menaikkan tekanan. Selain untuk menutup air supaya tidak tumpah, dia berfungsi juga untuk menaikkan tekanan yang ada di dalam radiator ya, menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin ya. Jadi tekanan katup pegas itu 1 dibanding
1,1 kg per cm persegi, ya. Itu tekanannya. Sebagai penutup upper tank, jadi radiator yang atas itu namanya upper tank, ya. Yang berikutnya adalah tangki cadangan, ya, atau disebut dengan reservoir tank ini, ya. Dia memiliki fungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Jadi kalau tekanannya di dalam radiator berlebih, maka dia akan keluar, ya, menuju ke reservoir tank. Air akan ditampung di situ dan dikembalikan lagi pada waktu mesin mengalami vakum. Untuk menyimpan air saat suhu naik, nah itu saat suhu naik otomatis tekanan akan naik, maka air akan tumpah, ya, menuju ke selang ini. Selang masuk ke dalam reservoir. Yang berikutnya adalah termostat, ya. Ini, ya. Termostat itu fungsinya sebagai katup, ya, untuk mengatur atau mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Karena pada waktu dingin termostat tidak membuka, maka air hanya bersirkulasi di dalam mesin, jadi otomatis air akan mencapai suhu kerja lebih cepat karena termostatnya belum membuka. Yang berikutnya adalah termometer, ya. Termometer, ya. Yang berikutnya adalah termometer, ya. Ini terpasang di mesin, ya, di saluran radiator, ini, ya. Ini masuk ke air, ya, mengecek suhu air radiator, ya, fungsinya ini untuk mengukur suhu air pendingin, ya, atau air radiator, ya. Setelah dia terbaca, ya, ini akan, ya, terekam oleh indikator yang ada di mesin. Jadi ini sangat berfungsi pada mobil untuk mengetahui berapa suhu yang ada di dalam radiator. Yang terakhir adalah indikator suhu, ya. Di dalam dashboard itu ada H, ada C cool dan H hot, ya. Suhu untuk mengukur suhu berapa suhu air pendingin, ya. Berarti berapa suhu air pendingin di dalam radiator, ya. Standarnya kan di atas 90 sampai 100. Jadi kalau berlebih maka terjadi overheat. Ya, di sini akan menunjukkan naik terus, ya, suhunya. Oke, itu, ya, komponen dari sistem pendingin, fungsi dari masing-masing komponen sistem pendingin, ya. Terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.